Salam sejahtera buat kita semuanya. Puji Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan menyertai ada bagi kita. Kita kembali akan mendengarkan renungan sabda Tuhan. Kiranya renungan malam hari ini boleh menjadi berkat, membekali, dan menjadi arahan dalam hidup kita. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih buat anugerah Tuhan malam ini. Kami boleh ada sebagaimana ada. Ini adalah berkat Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kembali sabda Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami, memberikan pemahaman, pengertian bagi hidup kami. Makasih Tuhan, sedialah kami merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Amin. Tema kita malam hari ini adalah Allah adalah kota bentengku. Mari kita melihat dan membaca dalam Mazmur pasal 59. Mazmur 59 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Jika kita membaca dalam satu pasal ini, Mazmur 59, maka tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan perikop minta pertolongan melawan musuh. Dan pasal 59 ini dilatar belakangi dalam sebuah peristiwa. Kalau kita melihat ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan. Miktam dari Daud ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Jadi konteks pasal 59 ini dilatar belakangi dengan sebuah situasi, sebuah kondisi Daud dalam pengawasan dari Saul. Bahkan Daud dikejar untuk dimusnahkan, dibunuh oleh Saul. Ketika kita melihat ke belakang, maka Saul adalah seorang yang begitu kagum kepada Daud. Karena seorang pemberani, ketika dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 kita paham, pasal 16, pasal 17, Daud mengalahkan musuh yang luar biasa, yaitu Goliat. Bahkan Saul tidak segan-segan memberikan anaknya untuk menjadi istri daripada Daud. Karena Daud mempunyai prestasi yang luar biasa, di atas rata-rata para tentara lainnya. Bahkan bukan Saul saja yang memuji daripada Daud ini. Kalau kita membaca dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 6-7, perempuan-perempuan Israel memberikan pujian yang begitu luar biasa kepada Daud. Namun perjalanan kehidupan selanjutnya, justru Daud
akhirnya dikejar-kejar, bahkan hendak dibunuh oleh Saul. Bahkan Saul menyimpan kebencian. Atas dasar ini, Daud mendapat ancaman teror dari Saul. Bahkan Saul dikatakan mengirim orang-orangnya untuk mengawasi tempat kediaman Daud. Sehingga Daud berkali-kali harus pindah dari tempat ke tempat, dari goa ke goa, dari gunung ke gunung. Dan Daud merasa dalam tekanan yang begitu berat karena nyawanya adalah menjadi taruhannya. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang kita sudah baca, ayat yang ke-10 tadi, dikatakan, "Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku." Walaupun di dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang dikejar-kejar, Daud menyatakan dengan imannya bahwa Allah adalah kota benteng. Artinya, Allah adalah perlindungan yang sempurna. Allah adalah tempat yang paling aman di tengah-tengah situasi yang tidak baik, tidak enak, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi yang sedemikian, maka Daud melakukan beberapa hal dalam Fatsal 59 ini, sehingga dia merasakan bahwa Allah adalah kota bentengnya. Ketika kita membaca ayat 2 sampai ayat yang ke-6, maka kita dapat melihat Daud berseru dan mengadu kepada Tuhan. Dalam kondisi tertekan, dalam kondisi tidak baik, dalam kondisi pengawasan yang begitu luar biasa, Daud tidak lari kepada siapapun selain kepada Tuhan, berseru dan mengadukan segala hal yang dihadapinya. Karena Daud memahami hanya Tuhan yang mampu menolong kehidupannya. Lalu yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14, Daud memohon Tuhan sendiri yang turun tangan. Daud menyerahkan masalahnya kepada Tuhan dan memohon Tuhan sendiri yang turun tangan mengatasi tantangannya. Hal ini memberikan sebuah pandangan bahwa Daud menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang sanggup dengan sempurna menolong dan memberkati, melepaskan Daud dari cengkraman Saul. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Daud dalam kondisi yang dikatakan tidak baik-baik itu? Yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai yang ke-18, Daud hanya memuji dan memuliakan Tuhan. Daud tetap memuji Tuhan dalam segala keadaan, walaupun sekali lagi tidak kondusif. Daud tetap memuji dan memuliakan Tuhan, karena Daud memahami bahwa dengan pujian yang dinaikkan kepada Tuhan, itu akan
memberkati Tuhan. Dan Tuhan turun tangan menolong kehidupannya. Sehingga kita melihat di sini satu pengalaman dari Daud. Dan itu menjadi bahagian Daud. Allah menjadi kota bentengnya. Daud mengalami keluputan. Daud mengalami kemenangan. Daud terlepas dari tangan Saul. Karena ada yang membentenginya. Adalah Allah sendiri. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi masalah, tantangan, ancaman, ataupun teror seperti Daud yang dirasakan pada saat itu. Marilah kita merenungkan pasal 59 ini kitab Mazmur. Dan biarlah kita mau mencontoh apa yang dilakukan oleh Daud dalam menghadapi segala hal yang kita sedang hadapi. Dan biarlah kita menyadari bahwa hanya Tuhan adalah kota benteng yang kuat, kokoh, dan mampu melindungi dan menjagai kehidupan kita. Jika Daud mendapat pertolongan dari Tuhan, yakinlah kita pun akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dengan caranya yang ajaib, dengan gayanya Tuhan yang di luar nalar pikiran kita. Namun tetaplah ada di dalam kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, jadikanlah Tuhan Allah sebagai kota benteng kita. Karena di dalamnya kita akan menikmati perlindungan, keamanan, penjagaan, dan Dia Allah yang turun tangan membela kehidupan kita. Jadi, pada malam hari ini kita belajar 3 hal. Apa yang kita harus lakukan ketika menghadapi situasi, tantangan, situasi yang tidak kondusif, situasi yang penuh dengan segala hal yang kita sedang hadapi. Maka firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah kita berseru dan mengadu kepada Tuhan saja. Yang kedua, biarlah kita memohon Tuhan sendiri turun tangan membela kita. Dan kita terus memuji, meninggikan, memuliakan Tuhan. Maka kita akan menikmati Allah, kota benteng yang kokoh itu, menjadi pengalaman hidup kita. Kita mendapatkan perlindungan, bahkan kemenangan atas segalanya. Kiranya Roh Kudus menolong hidup kita, supaya kita tetap ada di dalam Allah, Sang kota benteng yang kokoh dan kuat. Kiranya firman Tuhan membekali kita, mengingatkan kita, dan terus menjadi ingat-ingatan bagi kita. Roh Kudus memberkati dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat malam ini. Kami sudah mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan, doa kami kepada Engkau. Jika ada umat-Mu saat ini sedang mengalami tantangan, sedang menghadapi segala ujian hidup, sedang menghadapi permasalahan hidup, Tuhan, biarlah Tuhan memberkati dan menolong dan memberkati dengan kelepasan, dengan jalan keluar, dengan kemenangan. Dan ajarlah kami terus dan berharap kepada Tuhan. Ajar kami terus untuk terus berseru, mengadu kepada Engkau saja. Dan menyerahkan segala sesuatu kepada Engkau. Dan kami terus memuliakan nama Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu, berkati pekerjaan, usaha, mata pencaharian, pendidikan. Berkati dengan berkat anugerah Tuhan. Doa kami pun bagi bangsa kami, kota di mana kami diam, Tuhan pun
memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Jadikanlah Allah sebagai kota benteng kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya.